Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zoom TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku masih pengen bahas bisnis proposal. Karena tadi episode 5 dari bisnis proposal itu udah tayang dan aku juga udah nonton, aku pengen review sedikit yang udah aku tonton tadi. Sebenarnya sih belum ada subtitlenya, cuman aku kasih tahu ke kalian alur ceritanya aja ya, kayak gimana yang udah aku tonton tadi. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Jadi terakhir kan kita nonton di ending episode 4 itu Nari ketahuan oleh Kang Temo. Nah, setelah mengetahui identitas Hari, Kang Temo merasa bingung dan marah dan melempar boneka Sim Gemhi ke tembok. Esoknya dia buru-buru telepon dan ngajak ketemu Gemhi. Dia memancing Gemhi untuk ngaku nih, namun belum juga ngaku. Setelah perdebatan, dia buru-buru keluar dan ngajak Gemhi barengan. Namun di saat yang bersamaan, dia mengadakan pertemuan tim. Otomatis Gemhi mesti hadir dong sebagai Hari. Nah, dan dia nggak jadi untuk bareng. Gemhi buru-buru berubah lagi nih jadi Nari dan dia udah ada lagi di perusahaan. Saat itu Temu udah ada di perusahaan dan Nari itu dimarah-marahin sama Temu dan diminta untuk membuat lagi racikan adonan baru untuk proyek produk menu baru. Nah, seru banget nih di sini guys. Sekretaris Cha yang melihat keanehan sikap Temu pun penasaran. Pada akhirnya Temu bilang kepada sekretarisnya kalau Gemhi itu adalah Nari. Dia sempat nggak percaya sih, tapi ya Temu itu berusaha menjelaskan lah sama sekretaris Cha. Temu terus-terusan menolak masakan Nari berkali-kali. Ya dia bilang tuh kayak kurang-kurang atau nggak enak gitu ya. Sampai Nari itu kelelahan. Akhirnya Nari marah dan berbicara dari dekat kepada Temu. Tapi di situ Temu tuh kayak berdebar-debar, kayak deg-degan gitu di situ. Dia langsung salting terus buru-buru kabur deh. Kakek Temu yang sebelumnya dirawat di RS akhirnya baikan dan berkunjung ke perusahaan bersama Temu. Nah, saat makan di kantin dan mencoba menu baru dari Hari dan Minwoo, kakeknya tiba-tiba meminta bertemu Gemhi dan meminta Temu untuk membawa Gemhi di acara ulang tahun perusahaan. Dan tidak sengaja Temu melihat Minwoo ke kantin dengan Hari pada saat itu. Nah, kayaknya nih di sini kelihatan muka dia itu kayak cemburu banget ya ngelihat Hari dengan Temu. Malamnya Temu ngajak Gemhi bertemu untuk menyampaikan keinginan kakeknya. Awalnya Temu itu ngira Nari itu kayak mau jujur gitu. Ternyata Nari itu masih belum jujur juga. Jadi Temu itu berharap kalau dia jujur biar dia tuh nggak kewalahan karena harus menjadi dua orang di waktu yang bersamaan kan. Tapi Nari di situ masih belum jujur juga, dia malah bikin alasan lagi gitu loh. Di situ Gemhi mengutarakan keinginannya untuk berhenti dari kontrak pacaran. Namun Temu malah minta ganti rugi untuk pemutusan kontrak. Nah, ketika Temu sedang di apartemen sekretaris Cha, Temu bingung kenapa ada paket atas nama Jin Young So di kamar sekretaris Cha. Nah, dia kan belum tahu ya kalau ternyata mereka itu tetanggaan. Akhirnya sekretaris Cha bilang kalau sebenarnya Jin Young itu tinggal di sebelahnya. Nah, akhirnya dia jadi tahu kan kalau mereka itu tetanggaan. Nah, pada saat itu Nari pun kebetulan akan main ke rumah Jin Young So. Mereka liwat lagi, Mereka itu sampai lewat pintu darurat loh karena saking takut ketahuannya. Tapi nggak sengaja malah ketemu sekretarisnya di depan kamar karena sekretarisnya itu mau balikin paket yang ada di kamarnya dia. Nari pun langsung lari sembunyi. Karena tertekan karena pekerjaan Hari yang dipersulit oleh Temu ditambah was-was takut ketahuan, Nari itu sampai tertidur. Dia ketiduran waktu lagi masak. Terus dia mimpi kalau semua akan terbongkar oleh Temu saat acara ulta perusahaan.
Nah, abis itu dia kebangun karena kedatangan Temo. Ternyata masakannya tuh udah gosong, guys. Tapi pas dia lagi tidur itu, Temo mendengar Nari mengigau dalam mimpinya. Di situ kayak ada perasaan gak tega gitu sih dari Temo kelihatannya. Ya karena emang pada dasarnya kan dia udah ada rasa suka ya sama si Nari itu. Di hari H, ternyata Nari berhasil melewati acara tersebut dengan kerja keras bergonta-ganti peran saat acara berlangsung. Wah, di sini tuh bener-bener seru banget sih. Setelah itu, tim Nari pun mengadakan makan malam bersama. Nah, saat itu setelah makan malam tim, Nari mabuk dan menelpon Temu dengan HP Gemhi. Wah, kebayang kan kalau misalnya di drama Korea itu kalau lagi mabuk tuh pasti ceritanya bakalan lucu banget. Habis itu Nari nggak sengaja jatuh pada saat dia mabuk dan teleponnya itu mati. Jadi Temo itu khawatir kan, karena dia lagi nelfon kok tiba-tiba handphonenya mati. Apalagi sebelumnya dia tuh teriak-teriak kayak marahin anak-anak sekolahan yang merokok gitu. Nah, karena Temo khawatir, dia buru-buru keluar dan mencari Nari. Akhirnya Temo menemukan Nari di taman sedang tertidur di dalam kayak serodotan gitu deh. Di situ Nari jujur dan mengaku kalau dia berbohong menjadi Gemhi. Akhirnya pengakuan Nari yang ditunggu-tunggu oleh Temu itu muncul juga ya. Akhirnya Nari dijemput sama adiknya di situ, nggak tahu gimana, nggak tahu si Temu itu nelfon adiknya apa gimana ya. Jadi si Temu tuh ngeliatin dari jauh. Sepertinya Temu di situ mulai luluh dan kayak kasihan gitu sama Nari. Keesokan paginya, Gemhi menelpon Temu untuk memastikan kejadian semalam. Tapi tiba-tiba aja di situ Temu kayaknya membatalkan kontrak dia sebagai Gemhi. Nah, mendengar hal itu, Nari otomatis langsung seneng dong, ya kan? Karena dia nggak usah capek-capek acting-acting lagi jadi Gemhi. Karena dia juga sama sekali nggak inget kalau dia tuh mabuk semalam dan mengatakan semuanya. Tapi karena kakeknya Temu ini belum dikasih tahu, kakeknya masih menghubungi Gemhi. Setelah itu Gemhi menelpon Temu dengan tujuan dia itu pengen ngasih tahu Temu kalau kakeknya Temu tuh ingin bertemu. Tapi Temu nggak ngangkat-ngangkat teleponnya karena kebetulan dia juga kan lagi dinas di luar negeri. Nah, di sisi lain, laki-laki misterius yang di apartemen itu yang ngejar-ngejar Jin Young So, kalian tahu kan? Nah, akhirnya dia ketahuan kalau dia tuh naruh kamera di lampu yang diberikan kepada Young So. Dari situ Young So panik dan cepat-cepat keluar untuk melaporkan ke polisi dengan membawa bukti lampu yang rusak tersebut. Namun sayangnya malah ketahuan sama laki-laki misterius itu. Dia ketemu di depan apartemen dan sempat berebutan barang buktinya. Mereka rebut-rebutan, kemudian Yingso jatuh. Di saat yang pas sekretaris Cha melihat hal tersebut dan langsung ngejar laki-laki itu. Namun ketika laki-laki misterius itu sedang berlari, dia membuang kameranya yang ada di lampu tersebut ke jalan gitu. Jadi dia kayak berusaha untuk menghilangkan buktinya. Tuh bener kan aku bilang kalau cowok itu tuh cabul. Tapi sekretaris Cha berhasil ngejar laki-laki tersebut dan dibawa ke kantor polisi. Nah, di sana sekretaris Cha menelpon Temu buat ngasih tahu dan bilang dia di kantor polisi. Di saat yang sama, Temu juga sedang menemui kakeknya dan Gemhi juga baru datang di lokasi tersebut. Temu melihat Gemhi yang baru datang, kemudian Temu bilang kepada Gemhi untuk ikut ke kantor polisi karena ditelepon oleh sekretaris Cha. Dan dia juga tahu kan kalau Jin Young So itu temannya Nari. Dan dia ngasih tahu kalau Young So itu dapat masalah. Namun di situ Temu memanggil Gemhi dengan nama aslinya yaitu Nari. Nah di situ Nari langsung kaget gitu kan. Nari kaget kalau ternyata si Temu ini udah tahu siapa dia sebenarnya, tapi dia itu tetap biasa-biasa aja kayak pura-pura nggak tahu gitu. Habis itu bersambung deh. Oh ya, untuk nextnya aku bakalan bahas preview untuk episode 6. Kita tunggu ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zirem TV. Krom kamsapnida.